Shalom, selamat sore saudara yang dikasihi Tuhan. Kita ini orang luar biasa saudara. Masa depan kita, rencana Tuhan itu luar biasa. Saudara-saudaraku, kalau kita sungguh-sungguh, kita jadi orang luar biasa. Saudara-saudaraku, ada orang bilang pergi ke Payakumbuh bersama Bunda. Iman yang terus bertumbuh pasti akan indah. Kita akan sama-sama baca di dalam Ulangan 28 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Saudaraku, rencana Tuhan itu adalah jadi kepala, saudaraku, bukan main. Kadang-kadang berapa orang Kristen di dunia, saudaraku, pendidikannya tidak tinggi. Saudara, sekolahnya mungkin ya untuk membaca saja kadang-kadang tidak bisa, saudara. Murid-murid Tuhan Yesus itu golongan orang rendahan, nelayan, saudaraku, seperti Petrus, Yakobus, Yohanes, saudaraku. Tetapi mereka itu akan jadi kepala, bukan ekor. Tuhan bilang, kamu akan jadi kepala, bukan ekor. Saudara, karena apa? Sebab manusia, saudara dan saya, ini ada roh Allah di dalam diri kita. Kita ini orang luar biasa, saudaraku. Malaikat yang paling besar pun itu tidak akan jadi kepala di dalam sorga. Tapi justru manusia yang lulus dari ujian dalam dunia ini. Artinya mereka masuk dalam sorga jadi kepala. Saudaraku, di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ketiga dikatakan, saudaraku, kita akan mengadili malaikat-malaikat sorgawi, bukan main. Saudara, kita yang memerintah malaikat-malaikat sorgawi. Saudaraku, padahal kalau kita tahu keadaan kita sekarang, apalagi di saat menunggu saudaraku, COVID, saudara 19 ini, rasanya kita ini apa, saudara? Memang saudara dan saya ini asalnya debu, saudara. Tapi sebab roh Allah ada di dalam hidup kita. Sebab kita dipimpin oleh Tuhan di dalam satu ketaatan. Disediakan janji kamu jadi kepala bukan ekor. Oleh karena itu saudara-saudaraku, kita tidak perlu merasa minder. Mungkin di dunia kita orang biasa, tidak masalah saudara. Kita selalu berkata, belakang langit biru ada mahkotaku. Belakang langit biru sana ku rindu, ku lihat wajahnya, Yesus pelepasku. Selalu ingat itu, saudaraku, kita ini dikelilingi melihat kebesaran Tuhan. Saudara, kalau saya memandang saat ini ke langit yang begini indah, pemandangan lautan yang luas di belakang saya ini, saudaraku, ini semua terjadi hanya oleh firman Tuhan. Ibrani 11 ayat 3. Jadilah seperti alam semesta ini. Jadilah matahari, bulan, saudaraku. Tapi untuk manusia,
Tuhan harus turun tangan sendiri. Tuhan mengerjakan, bukan main. Itu sebabnya, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita setia pada Tuhan, nasib itu jadi begitu indah. Nasib itu jadi begitu mulia. Saudaraku, kita jadi kepala, bukan ekor. Saudara-saudara, berapa orang pikir, ya biar saya jadi pelayan asal di sorga. Sayang saudara, Tuhan tidak merencanakan itu. Memang di sorga itu ada tingkatan-tingkatan, tergantung kita sudah belajar tentang mutu. Saudaraku, ada mutu yang emas, mutu perak, mutu kayu, mutu daun. Saudaraku, itu tergantung yang kita kerjakan di dunia. Tapi tujuan Tuhan adalah menjadikan kita kepala, bukan ekor. Kita akan memerintah para malaikat, saudaraku, makhluk-makhluk sorgawi untuk abadi. Saudara perhatikan, kata abadi ini sangat dahsyat, saudara. Tidak ada akhir. Orang yang dihukum abadi sangat mengerikan. Bayangkan kalau orang divonis saja hukuman seumur hidup. Aduh, sudah rasanya tidak punya kesukaan, tidak ada gairah, hidupnya hancur habis-habisan. Saudaraku, tapi berapa yang ada mengalami perubahan zaman, keadaan, manusia bisa berubah, tapi masuk ke dalam alam bersah itu abadi. Selama-lamanya kita jadi kepala mulia, saudaraku. Kalau jadi kepala itu artinya dapat banyak kemuliaan dan fasilitas. Saudaraku, kita lihat saja di dunia, orang rebutan jadi kepala daerah, jadi bupati, jadi lurah saja, kepala desa. Saudaraku, mereka berebut-rebut untuk waktu yang pendek, 5 tahun, 10 tahun. Tapi Tuhan menyediakan kita jadi kepala pemerintah sorgawi untuk abadi. Oleh karena itu, saudaraku, biar hati kita menyala-nyala, hati kita mengebu-ngebu untuk jadi perkara besar. Saudara, Tuhan itu tahu yang akan datang. Yusuf diberi mimpi oleh Tuhan. Dia akan menjadi kepala. Saudara-saudaranya sujud menyembah dia. Ini tidak masuk akal, saudaraku. Mana mungkin Yusuf mengalami ini. Tapi apa yang dikatakan firman, apa yang dijanjikan itu jadi betul. Oleh karena itu, saudaraku, bersungguh-sungguhlah kepada Tuhan. Taati senantiasa, ikuti acara ini. Saudaraku, jangan berputus asa, ya. Orang yang tidak mengerti, saudaraku, dia pikir hidup senang sekarang. Saudara-saudara, kita ingat, ya, pulang ke desa membawa baut. Upah dosa adalah maut. Saudaraku, hati-hati. Roma 6 ayat 23. Karena itu biar setiap kita boleh sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudaraku, kita harus setia kepada Tuhan. Karena apa? Bayarannya terlalu mahal. Kita diangkat begitu tinggi. Saudaraku, tidak sekedar selamat masuk surga. Memang Tuhan bilang, aku tidak ingin seorang pun, orang fasik pun binasa. Saudaraku, tetapi kalau kita mengerti, kalau kita melakukan kebenaran firman, kita akan terus bertumbuh. Kita akan terus naik menjadi kepala, bukan ekor. Karena itu saya doakan saudara-saudara yang mengalami pergumulan. Saya undang saudara yang punya iman, yang percaya engkau akan dipakai Tuhan, diberkati Tuhan jadi kepala. Bangkitlah berdiri, bangkitlah berdiri. Saya juga berdiri di hadapan Tuhan.
kita jalani hidup ini dengan sungguh-sungguh selagi ada kesempatan. Saya persilakan saudara yang ada pergumulan, angkat tanganmu. Saya berdoa buat saudara pada sore yang indah ini. Tuhan mendengar, Tuhan tahu, Tuhan mencatat orang-orang yang punya keinginan, keniatan, kemauan untuk taat kepada Tuhan. Mari angkat tangan saudara pada sore hari ini. Bapa dalam sorga, Tuhan melihat tangan-tangan yang diangkat pada saat ini. Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan yang mereka hadapi, tantangan yang mereka hadapi. Tuhan kuatkan mereka. Kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang angkat tangan pada sore hari ini sudah diberkati oleh Tuhan. Sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sekarang angkat kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa dan mengucap syukur. Semua yang kita percaya bersama-sama mengatakan amin. Tetap semangat. Kita ketemu lagi dalam acara-acara berikutnya. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya.